Mari Bruder. Terima kasih Pak Guido atas waktu yang diberikan. Para suster, pastor, Bapak Ibu semuanya, saya senang sekali mendengarkan uraian yang panjang lebar disampaikan oleh pastor, suster, Bapak Ibu di dalam berhasil merumuskan nilai-nilai keutamaan-keutamaan yang ada di lingkungan masing-masing sekolah. Ini tentu sangat beda sekali ketika saya mengingat peristiwa sekitar 20-30 hari yang lalu di awal FGD kita, di awal workshop kita, Bapak Ibu terkesan masih bingung sebenarnya apa yang sebaiknya kita lakukan dan bagaimana cara melakukannya. Tentu ini dilihat dari waktu yang ada dan perkembangan yang ada, saya sangat bangga sekali. Tentu ini peran baik dari coaching Pak Guido sendiri ini yang dengan tekun mendampingi sehingga para Bapak Ibu pastor di ruangan ini bisa merumuskan dengan baik. Kalau tadi Pak Guido tidak membatasi waktu berapa menit harus men-sharingkan, menyampaikan ide-idenya, mungkin satu sekolah bisa lebih dari 20 menit ya. Tadi dibatasi 10 menit saja, ada yang lewat 15 menit, ada yang lewat 5 menit sampai 15 menit dan beberapa kali Pak Guido menyampaikan, oke, nggak apa-apa, itu pertanda baik bagi saya. Artinya di dalam diri Bapak Ibu itu sudah penuh, luber loh akhirnya. Nah, karena penuh lalu ingin dibagikan kepada orang lain. Saya ingin cerita ini yang saya temukan yang selama ini mungkin tidak pernah disadari. Di sekitar kita masing-masing ada banyak hal baik, tetapi kita kebingungan mau mengajarkan hal baik kepada anak-anak saja kita bingung. Sementara orang Manado tadi mempunyai banyak hal baik dari sisi budaya, dari sisi ya mata pencaharian dan kearifan-kearifan lokalnya bagus sekali. Kita punya pahlawan nasional, Bapak Dr. Samratulangi yang memiliki filosofi hidup yang sangat bagus, memerdekakan atau menghargai orang lain itu kan sebuah nilai yang saya juga baru tahu sekarang bahwa Samratulangi itu pahlawan nasional dari Manado. Saya tahu sejak saya sekolah masih SMP itu ketika materi pelajaran sejarah itu bicara terkait dengan pahlawan-pahlawan nasional. Tapi tidak atau belum mempunyai kemampuan yang baik kalau Bapak pahlawan nasional kita itu Pak Samratulangi itu punya filosofi pandangan hidup yang begitu bagus, memanusiakan, menghargai manusia lain. Nah, itu kan sesuatu yang indah. Nah, terima kasih untuk itu semua. Hanya saya mendengar, memperhatikan dari nanti Pak Edi sama Pak Heri akan menyampaikan antara tulisan idealisme dengan yang praktis masih dicampur, itu aja. Jadi yang praktis-praktis itu, yang operasional itu nanti di struktur kurikulumnya atau di rumusan kurikulumnya. Tapi yang naskah akademik itu yang ideal-ideal, karena ini sumber mata air yang sifatnya inspirasi, yang sifatnya ya seperti kitab suci itulah kalau dibaca sepanjang masa itu selalu menimbulkan inspirasi baru karena situasinya berbeda. Jadi ini yang arahnya ke sana. Tadi ada yang menyebutkan ada doa tiap hari apa, lalu bentuk gotong royong, nanti pembangunan sekolah orang tua ikut membantu. Nah, yang model-model praktis-praktis seperti itu nanti di luar naskah akademik itu secara teknis nanti Mas Hendi akan menerangkan. Lalu bagaimana apa yang bagus, yang ideal tadi dikonkretkan menjadi aktivitas sekolah. Kami nggak ingin apa yang baik tadi selesai pada kepala kita, selesai pada bayang-bayang indah, tetapi bagaimana itu bisa diwujudkan. Nah itu. Nah, maka nanti di kurikulum Pak Heri akan menjelaskan bagaimana hal baik tadi diimplementasikan di dalam kegiatan intrakurikuler. Bagaimana yang bagus tadi diimplementasikan dalam kegiatan
ekstrakurikuler, kokurikuler, dan seterusnya. Itu ada titik-titik tertentu yang efektif untuk menanamkan nilai-nilai itu tadi. Sehingga pidato yang disampaikan Pak Adi tadi, kurikulum unggul tingkat satuan pendidikan. Nah, kalau dilacak, unggulnya di mana, Ibu? Kok Ibu memberikan judul atau memberi nama kurikulum unggul tingkat satuan pendidikan? Unggulnya di mana? Oh, kami unggulnya kami create di kegiatan ekstrakurikuler misalnya. Karena ini punya potensi yang bagus. Boleh begitu. Antara lain tentu tidak hanya di situ, yang di kegiatan intra unggulnya akan dikemas, dibentuk dalam kegiatan peristiwa apa. Tadi banyak yang menyampaikan soal kedisiplinan, nah, boleh aja. Disiplin tidak hanya sekedar mentaati tata tertib dari arti waktu, tapi disiplin berpikir, disiplin bagaimana tampil cantik, menarik di depan anak-anak ketika mengajar, itu juga bagian dari keunggulan. Nah, kurikulum unggul tingkat satuan pendidikan itulah nanti yang masih membutuhkan diskusi, kesepakatan agar konsep unggulnya di masing-masing sekolah itu sepakat. Itu saya kira yang harus dibangun di kurikulum. Nah, kurikulum itulah nanti jalan jembatan untuk menuju nilai core value yang Bapak Ibu rumuskan. Itu kan butuh alat, butuh roadmap, butuh jalan, butuh peta agar kita sampai mendekati, mengejar nilai-nilai itu tadi. Nah, itulah kurikulumnya di sini, itu jembatannya di kurikulum itu. Saya kira nanti Pak Heri akan banyak menerangkan terkait hal itu. Praktisnya seperti itu, sebagai kepala sekolah harus memikirkan terus jembatannya apa agar sampai kepada core values yang sudah kita temukan yang indah itu. Nek jembatannya bagus, ya kita akan sampai, tapi kalau jembatan itu tidak memberikan jaminan, ya bisa terperosok di tengah jalan, nggak sampai-sampai. Itu aja komentar saya, Pak Guido. Terima kasih. Semangat ya, terima kasih untuk itu. Terima kasih Bruder atas semangat dan masukannya yang diberikan kepada teman-teman dari sekolah-sekolah yang sudah bekerja keras untuk menyelesaikan naskah akademik. Baik, untuk kesempatan selanjutnya kami berikan kesempatan kepada Pak Hendi untuk memberikan masukan. Waktu dan kesempatan ini kami persilakan. Mari. Ya, terima kasih Pak Guido dan teman-teman, Bapak Ibu, luar biasa. Kita sudah merayakan panen raya, bagaimana dinamika sekolah kita mempunyai nilai dan keutamaan-keutamaan yang sungguh berarti, dan inilah yang menjadi dasar kita untuk menyusun naskah kurikulum nantinya. Bapak, Ibu, sebelum nanti saya akan mempertajam, saya mengucapkan profisiat terlebih dahulu, mengapresiasi atas kerja sama yang baik dari pastor, Bapak Ibu, Kepala Sekolah, serta para guru yang membantu Bapak Ibu untuk menciptakan kurikulum unggul berkarakter kita. Dan memang banyak hal yang baik yang bisa kita petik bersama untuk masing-masing sekolah. Rasanya kita memang nilai dan keutamaan itu berlimpah ruah ya. Tadi dari SMP Santa Maria Gorontalo dengan lestarinya, lalu ada nilai-nilai yayasan dari Renstra Yayasan, terus dari Maria Fatima sendiri semangat pertobatan, kesetiaan, kebijaksanaan, lalu dari Habib Yasin dan Nani Wartabuni. Wah, itu luar biasa. Kita punya 3 tokoh nasional dalam forum ini yang kita cuatkan untuk menjadi patron kita dalam dunia pendidikan. Mantap sekali. Dan ini sama seperti yang dikatakan Bunda Warto, jarang kita mendengar Nani Wartabuni, Habib Yasin, lalu Sam Ratulangi di dunia pendidikan kita. Kan Ki Hajar sentris begitu ya rasanya ya. Tetapi ketika forum ini pada FGD kita
luar biasa, ada 3 nama yang ini menghiasi. Tidak hanya menghiasi di naskah akademik sih sebenarnya, tetapi menghidupi sekolah-sekolah di Sulawesi Utara nanti dan Gorontalo. Wah, mantap sekali. Dan tadi juga di Pastor dan Pak Indra banyak sekali nilai-nilai, ada 3 nilai dan banyak keutamaan itu ya yang kita gali. Tadi ada nemo dat quod non habet. Ketika nemo dat quod non habet, aku tidak bisa memberi ketika tidak memiliki. Itu kita dalami lagi dalam kasanah teori behavioristik, kan semakin dalam. Ketika kita behavioristik, bukan behavioristik ketika hanya menularkan, mempraktekkan keteladanan, tetapi behave. Aku sudah mempunyai keutamaan-keutamaan itu. Dan ini yang akan kita tularkan bersama-sama. Dari aku, dari pendidik dan tenaga kependidikan. Biasanya teori behavioristik kan bagaimana siswa pembelajar, tapi dalam struktur keteladanan behavioristik masuk terlebih dahulu kepada dimensi aku, subjek sebagai pendidik dan tenaga kependidikan, karena pendekatan kita critical thinking yang mengutamakan di puncaknya itu critical thinking reflektif. Dikembali, aku bagaimana menanggapi situasi, aku bisa bicara apa, aku bisa mengorbankan diri seperti apa, aku bisa membagikan diriku seperti apa. Dan itulah behavioristik yang kita bangun. Dan lebih kaya lagi ketika tadi ketika kita bicara soal bagaimana mengakurkan banyak sekali kearifan-kearifan lokal, ya, kearifan-kearifan lokal yang tadi Pak Indra dan Romo serta Bapak Ibu Suster bicarakan, nantinya akan kita pandu secara lebih mendasar, lebih menukik ke bahasa dan dimensi pendidikan. Pasti ada kearifan-kearifan lokal yang berbicara hal-hal baik apa yang menuntun kita pada karakter unggul sekolah kita dan akan menjadi visi kita ke depan. Visi gambaran dulu ya. Gambaran, oh sekolahku gambarannya seperti ini. Kita bisa mengandai-andaikan kan sekarang. Bisa membayangkan dan memimpikan sekolah kita setelah membuat naskah akademik yang unggul, yang jitu luar biasa ini. Jadi mau dibawa kemana sekolah kita berdasarkan naskah akademik dari pastor Bapak Ibu sekalian sudah ada gambaran, sudah ada visi ke depan. Dan nanti kita akan tukikkan menjadi misi, langsung ke misi. Misinya nggak usah banyak-banyak, 1, 2, yang penting fokus terkontrol gitu. Itu akan semakin tajam. Lalu yang mohon keutamaan-keutamaan nanti kita gali lagi bagaimana itu. Jadi prinsipnya antara nilai menjadi poros, keutamaan-keutamaan, dan praksis moral. Nanti untuk detailnya di FGD ini saya akan menjelaskan secara berbeda. Coba saya, karena kita itu panenan ya, panenan perlu kita simpan dalam lumbung yang baik. Kami juga mencoba dalam fokus group discussion FGD ini memberi kejutan baru lagi ya Prof. Boleh ya Prof? Kami masih menyiapkan juga selalu menulis setiap malam ya, menulis terus, menjadikan naskah akademik mempertegas model program Luber ini seperti apa, dan nanti pertama kali kita bagikan kepada Bapak Ibu semuanya. Itu Bu Jandak Sewo tadi ya juga istimewa Bu. Nilai restra yayasan, kecakapan-kecakapan hidup kita sudah membidik ke depan, membekali peserta didik kita. Pendekatannya ya ini, ketika tadi pendekatan dari John Paul II, Romo dan Pak Indra tadi kayak behavioristik, sekarang Bu Jandak ini empirisme tentang pengalaman.
merekoleksi proses belajar merekoleksi fenomenologi atau fenomena-fenomena yang kita alami menjadi satu, menjadi milik. Pengalaman-pengalaman ini kalau dalam pendekatan nanti kita bisa bicara soal empirisme. Nah itu ketika kita bicara soal ini kan sangat kaya ya. Sangat kaya luar biasa dan tulikan pada pembelajaran abad 21, profil pelajar Pancasila. Wah ini menjadi kekasan yang luar biasa. Lalu izinkan saya untuk memberi hadiah untuk semakin menyangatkan kenapa sih kok harus keteladanan dan mengapa sih harus sikap, mengapa sih harus ada nilai-nilai, harus ada keutamaan-keutamaan. Oke, kita buat sesuatu yang baru dalam forum ini. Bapak Ibu, ya ini kita main-main dengan naskah juga. Di sini kami itu sebenarnya juga masih terus-menerus mencoba untuk menuliskan nilai-nilai keutamaan-keutamaan, lalu proses bersama Yayasan Pangudi Luhur untuk menegaskan lagi model program Luber, lalu ke depan bagaimana POP kita. Ini hanya saya buka di forum ini sebenarnya. Ya, ini saya buka di forum ini. Karena saya merasa sangat bahagia, sangat berbangga ketika Bapak, Ibu, Romo tadi menjelaskan kita panen nilai-nilai itu mau dikemanakan sebenarnya. Nah, ada beberapa krisis dunia yang menyebabkan kita harus menegaskan lagi tentang nilai-nilai dan keutamaan, dan itu masuk dalam pendidikan kita. Pendidikan kita ada di krisis nilai sebenarnya. Ya, krisis nilai itu di alinea 1 bisa dilihat, saya tidak akan membacakan karena ini berdasarkan isu-isu radikalisme ya. Mungkin ada hal-hal lain dengan kemajemukan bangsa dan negara, lalu ini pergeseran sosiokultural, lingkungan hidup, diferensiasi dunia serta kebudayaan. Kita mau kemana sih? Selama ini ada PPK ya, penguatan pendidikan karakter. Tapi bagaimana penguatan pendidikan karakter yang mestinya ada di ekstra, intra, kokurikuler, dan ini ada dalam naskah akademik. Naskah akademik ini justru malah dari sini ya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, rencana strategis kementerian ya. Ini bagaimana ditekniskan untuk ini? Apakah selama ini kita sudah membaca dan bisa masuk ke dimensi sekolah, dimensi pendidikan Bapak Ibu semuanya? Lalu kita menambahkan dalam model program Luber ini non-kurikuler. Nanti kita diajak detailnya seperti ini loh, teknisnya seperti ini loh. Oke, dalam animo critical thinking skill, yang pertama kali melakukan critical thinking skill itu sebenarnya teaching critical thinking. Jadi guru yang pertama kali ketika kita mau memberikan ini critical thinking, anak-anak ini critical thinking C1 sampai C6, lalu sampai dari sampai metakognitif itu prosedural macam-macam ya. Faktual, konseptual, prosedural sampai metakognitif ini critical thinking skill anak-anak. Nah, tapi teachingnya bagaimana? Lalu nilai keutamaan itu, nilai-nilai dan keutamaan perlu kita formulasikan dengan berbagai strategi dan teknik agar benar-benar understand. Understand berarti berdiri di bawah tegangan-tegangan internalisasi nilai dan harmoni. Berarti kita ada di bawah. Perlu tahu, paham benar. Oke, kita diajak. Di sini kita diajak untuk menyajikan kemungkinan jaringan konsep, argumen, membangun sistem kognisi tentang bagaimana nilai-nilai itu bisa tertanam. Selama ini apakah dengan model nasihat, ataukah dengan model mata pelajaran, atau model suplemen dalam ekstrakurikuler, atau dalam model apa? Atau mengkombinasikan berbagai macam model. Oke, nanti kita akan diajak sama Pak Heri untuk, ya kurikulum kita memang beragam, karena kurikulum itu ibarat kafetaria, dan keberagaman kurikulum mesti
mengakomodasi berbagai macam kebutuhan yang plural, tidak bisa dari Sabang sampai Merauke itu satu kurikulum. Dan ini apakah kurikulum yang satu itu mewakili dinamika berapa ratus ribu, ya, berapa ratus ribu, berapa puluh ribu desa itu ya. Lalu masing-masing desa itu kan mempunyai keunggulan-keunggulan dan berapa ratus ribu sekolah. Apa bisa pertanyaannya itu? Nah, nanti kurikulum yang beragam ini akan kita ciptakan untuk mengakomodasi kebutuhan kita, kebutuhan pendidikan kita yang memang plural adanya. Oke, memang pemerintah mempunyai standar, ya, pemerintah mempunyai standar, tapi toh standar itu apakah tidak bisa dibahasakan atau tidak bisa diimplementasikan dalam pola berpikir, rasa perasaan, dan tindakan secara lokal dengan nilai-nilai dan keutamaan-keutamaan yang ada di berbagai masyarakat Indonesia. Oke, ya, kita lanjut bahwa pendekatan kita dengan model program Luber ini kita diajak untuk semakin meningkatkan siswa menentukan sikap secara reflektif. Proses ini sungguh mengembangkan kualitas dan karakter. Pengetahuan, pemahaman, pemaknaan, pemahaman tidak cukup ya. Tidak cukup di atas. Lalu perlu komitmen untuk bertindak sesuai dengan nilai-nilai yang menjadi kesepakatan. Yayasan Don Bosco memang sudah, maaf kok ya Don Bosco lagi. Yayasan YPK, YKKM ya, YKKM, betul, YKKM. Yayasan YKKM itu sudah menegaskan tiga nilai utama, tiga nilai dasar, tiga nilai inti, yakni karitas, solidaritas, dan subsidiaritas. Itu akan menjadi atmosfer sekolah ya, di yayasan-yayasan. Itu akan menjadi atmosfer. Dan apa yang kita ajarkan dalam bahasa pendidikan yang kita ajarkan, tetapi dalam struktur keteladanan kita bicara soal apa yang kita teladankan, inilah yang menjadi KD yang nantinya kita turunkan dalam keutamaan-keutamaan itu ya. Keutamaan-keutamaan tadi ya, misalnya keutamaan dari Santo Santa Pelindung, lalu keutamaan-keutamaan sekolah, keutamaan-keutamaan misalnya lestari tadi, lalu keutamaan dari HB Yasin, dari Nani Wartabone, kearifan-kearifan dari Tari Maengket, dari Mapalus, dan lain sebagainya. Itu yang kita teladankan menjadi kompetensi dasar. Oke, nah, selain mencakup kewarganegaraan dalam pendidikan Indonesia terkait dengan profil pelajar Pancasila, pengembangan kurikulum hendaknya memberikan peluang seluas-luasnya pada pengembangan kebudayaan. Bukan serta-merta produk kebudayaan, tetapi landasan falsafah. Misalnya dari Tari Maengket kita bisa belajar apa? Tari Kabasaran memuat kearifan-kearifan apa? Karena diam-diam di sana mengandung apa ya? Kecerdasan genetis di masing-masing tempat, masing-masing daerah. Karena ini budaya memberikan kekuatan kreatif dan ideologi, filosofi, sistem kepercayaan, warisan yang mempengaruhi kehidupan. Hal ini terkait langsung pada etika umum yang berlaku dalam konteks masyarakat di mana sekolah itu berada. Pastinya Tari Maengket akan berbeda dengan Gambyong misalnya. Falsafah-falsafahnya, dari falsafah itu kita bisa memetakan etnologinya, etnografinya, kita petakan, karena pasti berbeda. Nah, pendekatan budaya ini penting banget. Nah, itu Prof. Wido itu mungkin sudah selama POP ini sudah menggila dengan budaya karonya ya, Prof. Yang selama ini pemerintah daerah pun mungkin, maaf ya, dianggap sambil lalu. Dan kita ketika mempelajari lebih dalam tentang kearifan-kearifan dan keutamaan-keutamaan budaya sekitar, dan kita tahu itu rasanya itu sebagai misalnya sebagai orang Karo, sebagai orang Minahasa, sebagai orang
Gorontalo itu apa sebagai orang Jawa, Tionghoa itu teriris-iris gitu ya. Kok malah seperti ini ya? Kearifan leluhur kita biarkan dimakan oleh serangga dan sawang-sawang atau dan jaring-jaring laba-laba dan lain-lain. Kearifan itu dihidupi, bukan dimuseumkan. Oke, dan inilah gerakan Luber kita itu memberi fasilitas yang luas untuk ini dan kita berjuang bersama. Nilai dan keutamaan, ya kita masuk lagi dalam kenapa sih harus nilai-nilai ini? Nilai dan keutamaan kita memang bisa terpilah tapi tidak terpisah. Ya, romantis ya, nilai keutamaan dan praksis moral itu bisa kita pilah tetapi tidak terpisah. Karena ini merupakan bagian dari esensi kita sebagai manusia. Oke. Jadi manusia yang apa? Manusia yang bernilai, yang memaknai kehidupannya. Konon Aristoteles bilang kalau bahwa hidup yang tidak direfleksikan atau yang tidak dimaknai itu tidak layak dihidupi. Makanya kita diajak bersama-sama untuk merefleksikan hidup kita, balik lagi dari mana sih tindakan kita ini? Dari keutamaan. Keutamaan dari mana? Dari nilai. Dampaknya apa? Nanti saya akan jelaskan kemudian. Saya pinjam pemikiran John Locke yang bertumpu tadi empirisme tadi, keberadaan nyata sebagai lawan dari gagasan semata dan disahkan oleh pengalaman, penalaran dan kebenaran nyata tidak valid. Ya, tidak pernah valid. Kita harus mengalami kemudian menyimpulkan dari keberadaan sesuatu yang menuju pengalaman yang esensial. Ya, kalau di sekolah dalam konteks ini tidak hanya pengalaman belajar, tapi pengalaman mengajar. Tahun depan kita akan diajak bagaimana project based learning, project based teaching, project based living itu mengumpulkan pengalaman-pengalaman, merekoleksi pengalaman-pengalaman harian untuk dimaknai oleh guru dan siswa. Oke. Lalu nilai, apa sih nilai itu? Apa sih keutamaan itu? Nilai dan keutamaan berfungsi itu ya bahwa tindakan manusia, tindakan dan kegiatan manusia secara tahu, sadar dan dikehendaki. Untuk tahu, sadar dan dikehendaki ini perlu diarahkan pada kebahagiaan sejati yang mengarah pada Tuhan. Saya mau ngomong bahwa untuk tahu, sadar, dan dikehendaki itu butuh desain. Ya, Pak Guido dan Pak Heri itu akan paham betul bahwa tahu, sadar, dan dikehendaki, diaktualisasikan, itu butuh desain. Dalam teori pembelajaran atau teori kurikulum, bahkan dari pendekatan-pendekatan lain pun, itu kita perlu merancang bangun. Oke, core value itu fungsinya, dulu saya sudah menjelaskan yang ini, tetapi secara hurufiah berarti sesuatu yang berharga membuat orang berani berkorban dan menderita, bahkan siap mati jika perlu. Ketika kita menggemui core value di poros ini, bahkan aku itu siap mati. Karena apa sih kok orang-orang dulu itu siap dimartir gitu? Itu kan melampaui nalar itu ya, tapi dilakukan karena dia ada core value yang itu. Lah, karena core value itu ideal dekat yang transenden, maka untuk meraihnya butuh satu keteladanan dari orang baik misalnya. Yang jelas soal teladan itu yang jelas Yesus Kristus misalnya, Bunda Maria misalnya, Rasul lain misalnya yang kita menjadi teladan gitu ya. Untuk identifikasi diri. Sebelum internalisasi kita mau identifikasi, oh iya itu baik. Nanti teori belajar identifikasi akan mungkin lanjutlah, kita bisa belajar mencarinya. Atau nanti akan dijelaskan oleh Pak Heri sedikit gambarannya.
dan klarifikasi secara gamblang konsep etika kehidupan yang akan dibangun dan diusahakan. Klarifikasi ini akan kita jalankan dalam in-house training. Jadi kita memang mendesain seperti ini, Bapak Ibu, tentang nilai dan keutamaan-keutamaan. Nah, nilai adalah poros. Nilai inti ibarat poros, mengikat kekuatan serta kerapuhan dari kelompok individu. Jadi porosnya itu adalah nilai. Porosnya intinya 3 tadi. YKKM itu ada karitas, subsidiaritas, dan solidaritas. Nanti bagaimana struktur itu dibangun, itu Pak Heri yang piawai soal ini. Soalnya nilai-nilai itu ya perlu dikomputasi lah. Dikomputasi itu bukan digitalkan gitu ya. Tapi bagaimana itu membentuk kerangka, konsep berpikir, konsep tindakan. Ya, lanjut lagi. Nilai perlu ditukikkan dalam pengalaman empiris kehidupan nyata melalui keutamaan laku. Keutamaan merupakan laku tertentu mendekatkan diri manusia kepada nilai-nilai inti. Misalnya nilai inti karitas, keutamaannya faithful, morality, charity, peaceable, lalu apa gitu ya. Keutamaannya subsidiaritas, ada inovatif, ada hospitality, ada loyalty, ada kedamaian, ya. Ano dahil? Lanjut ya, saya lanjutkan ya. Begitu. Jadi nilai itu adalah sesuatu yang ideal, yang universal. Tidak akan orang dari sudut manapun, latar belakang manapun menolak nilai karitas, subsidiaritas, dan solidaritas di belahan bumi manapun. Dan manusia dari latar belakang manapun tidak akan menolak cinta sebagai kebutuhan pokok dan dasar. Kita benar, solidaritas pun di mana yang menolak solidaritas sebagai nilai? Tidak ada. Karena nilai-nilai itu ya benar, karena nilai-nilai itu akan membantu kita mencapai pada eudaimonia atau kebahagiaan hakiki. Bagaimana mencari kebahagiaan hakiki itu? Perlu laku keutamaan. Dari kearifan-kearifan lokal, dari teladan Santo Santa yang menjadi patron atau identifikasi tadi. Nah, terus kita ngomong soal keutamaan itu akan mendorong pribadi melakukan tindakan yang beralasan. Jadi temukan alasan. Aku ngapa sih kok melakukan ini? Ini loh, saya memperjuangkan ini. Sesuai dengan hati nuraniku, sesuai dengan akal sehat. Sebaliknya orang yang tidak mempunyai nilai dalam tindakannya ya akan menenggelamkan diri pada nafsu dan kedagingan duniawi. Bisa kita bedakan ya, semakin asik ya ketika kita bicara soal nilai dan keutamaan dan bagaimana meneladankan ini kepada siswa-siswi kita semakin gamblang. Oke, praksis moral. Praksis moral tindakan konkret. Sebab esensi adalah kita diajak untuk merealisasikan, mengaktualisasikan, bukan tindakan yang kosong, yang tidak kita sadari atau tidak kita maknai. Nah, ini jelas ketika kita nanti bicara soal indikatornya apa, lah indikatornya ini, karena berjalan linear antara nilai, keutamaan, dan praksis moral. Begitu Bapak Ibu, terima kasih dengan model program Lober ini kita semakin menyangatkan profil pelajar Pancasila dan penguatan pendidikan karakter yang selama ini gimana ya cara menggalinya, gimana ya cara mentekniskannya. Kalau mentekniskannya ada ahlinya tersendiri. Itu ahlinya Pak Heri, nanti akan dijelaskan mentekniskan menjadi kurikulum unggul tingkat satuan pendidikan kita. Saya buka ini karena di tempat ini luar biasa tentang nilai dan keutamaan-keutamaannya kita panen raya, maka kita akan membuat struktur lumbung. Ya, struktur lumbung untuk menyimpan keutamaan-keutamaan dan nilai-nilai tadi supaya tidak termakan ngengat dan dicuri oleh tikus. Dan bagaimana itu ditumbuh kembangkan, di sini kita akan mendengarkan dari Pak Heri. Silahkan. Tapi sebelumnya saya kembalikan ke Prof. Wido dulu.
Terima kasih Mas Hendy, luar biasa ya Bapak dan Ibu. Walaupun memang untuk mengkajinya kita butuh berpikir kritis untuk mendengarkan kata demi kata yang disampaikan oleh Pak Hendy. Seperti tadi itu dikatakan bahwa tidak ada orang yang menolak cinta. Banyak orang sebenarnya yang menolak untuk menikah tetapi tidak menolak cinta, begitu ya. Sakit nih, sakit. Baik, baik Bapak dan Ibu supaya kita bisa tertawa dan tersenyum. Tahe. Tahe. Baik. Untuk kesempatan berikutnya saya juga tidak mau berlama-lama juga karena pasti akan panjang juga yang disampaikan oleh Pak Heri. Maka kesempatan selanjutnya kami serahkan kepada Pak Heri. Baik, terima kasih Pak Guido. Terima kasih banyak. Mas Hendy tadi menerangkan tentang terminologi yang nanti akan kita pakai di dalam dokumen kurikulum kita, yaitu terminologi teladan. Mengapa sampai kita memakai kata teladan? Saya akan share screen. Yang mana ya? Sebentar, Bro. Oh, belum saya buka ternyata. Sebentar. Oke, kerangka draft kurikulum. Ya. Ya. Kerangka draft. Ya. Bapak Ibu sudah membuat sebuah karya yang sungguh sangat luar biasa dengan naskah akademik Bapak Ibu semuanya. Sudah Bapak Ibu kerjakan perjalanan 40 hari di tanah terjanji dengan naskah akademik ini sudah Bapak Ibu lalui. Saatnya sekarang langkah berikutnya adalah membuat, merencanakan, dan mendesain sebuah kurikulum unggul berbasis budaya dan nilai-nilai spiritualitas. Saya menitik beratkan pada merencanakan dan mendesain kurikulum unggul. Karena ini sesuatu hal yang baru. Di dalam keilmuan kurikulum, ini adalah bagian yang tertinggi. Gitu ya. Nah, KTSP yang Bapak Ibu semua buat, Romo buat, yang selama ini dibuat itu dimensinya di ranah pengembangan kurikulum. Tetapi yang akan Bapak Ibu lakukan adalah merencanakan dan atau mendesain sebuah kurikulum, menciptakan sebuah kurikulum unggul. Baik. Romo Bapak Ibu semuanya, kami yang ada di tim POP pun membuat kurikulum untuk POP ini. Pendekatannya dengan administratif model. Jadi di sini sebetulnya kami melakukan riset terlebih dahulu. Kemudian membuat naskah akademik, analisis kebutuhan, baru kemudian membuat kurikulumnya, mendesain kurikulumnya, menciptakan kurikulum untuk POP ini. Di dalam implementasi kurikulum kami yang ada di POP dari YPL, kepada Bapak Ibu kami melakukan pendekatan grassroots model. Pendekatan grassroots model semacam ini. Dimulai dari sekolah. Sekolah, Bapak Ibu mengidentifikasi masalah Bapak Ibu, kemudian membuat naskah akademiknya, kemudian menciptakan kurikulum unggul. Jadi alurnya sudah benar ya, berdasarkan dari model di keilmuan kurikulum. Kemudian bagaimana sih hubungan antara kurikulum dan pembelajaran, hubungan antara perencanaan kurikulum dan pengembangan kurikulum dan pembelajaran. Bapak Ibu, jika Bapak Ibu di
kelas dengan RPP, dengan desain instruksional, dengan pembelajarannya, ini adalah area di mana teaching learning situation, instruction, pembelajaran di kelas. Kemudian dengan KTSP Bapak Ibu semuanya, area yang Bapak Ibu lakukan adalah area kurikulum development, pengembangan kurikulum ini. Sedangkan saat kita menggali dengan naskah akademik, menggali tujuan pendidikan di sekolah kita, menggali tujuan pembelajaran berbasis budaya dan nilai-nilai spiritualitas, itu areanya adalah area kurikulum planning, perencanaan kurikulum. Inilah kenapa kami merasa bahagia saat melihat naskah akademik Bapak Ibu semuanya. Ini yang akan menjadi dasar Bapak Ibu menciptakan sebuah kurikulum unggul. Satu langkah sudah terlalui, kemudian langkah berikutnya ini. Menciptakan sebuah kurikulum unggul. Sedangkan di KTSP nasional ya, itu ranahnya adalah ranah mengembangkan kurikulum, menganalisis konteks, merumuskan visi misi tujuan, menentukan organisasi pembelajaran. Ini pengembangan kurikulum yang dilakukan Bapak Ibu semuanya. Nah, apa yang sudah Bapak Ibu kerjakan, dilihat lagi yang selalu disampaikan oleh Mas Hendy dulu untuk sumber penyusunan kurikulum bertitik ini, 5 ini, kalau diringkas menjadi budaya, core value, kemudian pembelajaran abad 21. Kemudian, selain itu, masukkan di dalam dokumen kurikulum. Masukkan di dalam dokumen kurikulum. Jadi ada 2, naskah akademik, sudah Bapak Ibu buat, kemudian membuat dokumen kurikulum. Lihat lagi, mana yang masuk ke dokumen kurikulum, mana yang tetap tinggal menjadi naskah akademik. Nah, di dokumen kurikulum itu apa saja? Apa saja yang harus dikerjakan, apa saja yang harus ditulis. Berdasarkan dari prinsip dasar pengembangan kurikulum, yaitu relevansi, fleksibilitas, efektivitas, efisiensi, dan seterusnya. Langkah yang pertama adalah menuliskan landasan kurikulumnya. Yang biru-biru ini pengantar dari Mas Hendy, nanti bisa dibaca sendiri. Landasan kurikulum yang kita pakai, pertama landasan spiritualitas. Gitu ya. Terus sebetulnya kalau mau dilihat isinya ya, bentar. Isinya di dalam dokumen kurikulum tersebut, bab 1 landasan kurikulum, bab 2 rumusan misi sekolah, bab 3 model kurikulum yang kita pergunakan, bab 4 tujuan pendidikan, bab 5 struktur teladan. Nah, kata teladan inilah kenapa kita memakai kata teladan, itu tadi yang dijelaskan oleh Mas Hendy. Di dalam mempertanggungjawabkan kata teladan, itu ada 4 halaman tulisannya. Jadi begitu ya Bapak Ibu yang kita maksudkan juga dengan naskah akademik, kenapa memakai kata itu, kenapa begini, itu alasannya jelas dan sumbernya juga jelas. Footnote, kemudian citasi, itu jelas. Kemudian strategi implementasi kurikulum yang sudah kita buat ini bagaimana? Baru penutup daftar pustaka. Satu-satu kita lihat. Tadi sudah sampai di sini. Spiritualitas, ya spiritualitas dari yayasan,
Sudah ada kan nilai-nilainya, inilah nilai-nilainya, core value. Yang lainnya adalah keutamaan, misalkan Santo Santa Pelindung, keutamaan sekolah dan seterusnya. Landasan filosofis yang dipakai pemikiran dari Ki Hajar Dewantara, misalkan Dr. Samratulangi tadi sudah banyak disampaikan oleh teman-teman semua. Nah Pak, kalau sudah ditulis di naskah akademik gimana? Tidak apa-apa, biarkan di situ. Nanti saat membuat dokumen kurikulumnya, itu kita sarikan lagi dan kaitkan dengan pendidikan di sekolah Bapak Ibu semuanya. Tidak masalah, tidak apa-apa. Demikian juga landasan sosiologis, antropologis. Terus struktur penulisannya bagaimana Pak? Saya memberi contoh ini ya. Kami pun mengimprovisasi struktur penulisan. Ini yang sedang kami buat juga, itu kurikulum Satu Jiwa Dalam Saudara. Ini contoh saja, contoh landasan kurikulumnya, landasan spiritualitasnya, ada keenam itu kami sampaikan, kami masukkan, terus landasan sosiologisnya, kami beri judul Pemetaan Dimensi Antropologi dan Sosial Pendidikan Indonesia. Karena ini konteksnya untuk yayasan, penulisannya seperti ini. Bapak Ibu tahu kan kalau menulisnya itu pakai catatan kaki begini, itu yang nulis Mas Indi. Misalnya gitu. Nah, kalau itu berupa sitasi, misalkan ini struktur teladan mana ya? Struktur teladan. Mengapa teladan? Mengapa teladan itu tadi masuk di. Nah, kalau itu sitasi seperti ini, biasanya saya yang menuliskan. Jadi silakan ini tadi yang dijelaskan Mas Indi ya. Ini yang dijelaskan Mas Indi tadi. Begitu kira-kira apa namanya di dalam struktur penulisan apa yang kami sampaikan ini bisa saja sub ini dirubah begitu. Bahwa kontennya adalah sosiologis antropologis dengan landasan atau subjudul yang berbeda tidak masalah. Kemudian landasan ipteks jelaskan berisi tentang menyiapkan pembelajar menyongsong Indonesia Emas, Revolusi 4.0, bahkan Society 5.0. Landasan psikologis, tentunya psikologi pendidikan, Bapak Ibu dan teman-teman guru semua juga paham, tapi di situ tuliskan tokohnya siapa, terus teori belajar kognitif itu bagaimana, tukikkan di dalam behavioristik di dalam sekolah Bapak Ibu, kognitif di dalam sekolah Bapak Ibu, dan seterusnya. Baru kemudian rumusan misi sekolah, dari landasan itu semuanya, rumuskan misi sekolah. Yang nanti isinya berkisar tentang budaya, nilai-nilai atau core value ya. Pendidikan, karakter, profil pelajar Pancasila, dan seterusnya. Tentunya juga mengacu landasan yang di atas itu juga visi misi yayasan. Ini dipakai sebagai acuan untuk merumuskan visi misi sekolah. Nah, baru kemudian menentukan model kurikulumnya. Untuk model kurikulum kita bisa berdiskusi lebih lanjut nanti. Terus menentukan tujuan pendidikan. Tulislah di dokumen kurikulum ini. Tujuan pendidikan ada 3, aims, goal, dan objektif. Aims itu tujuan secara umum, tujuan besarnya, tujuan pendidikan negara. Kita ada gereja, ada tujuan pendidikan nasional, dua-duanya dijelaskan. Terus tujuan pendidikan sekolah itu goals. Sekolah mau
mau sampai kemana itu dijelaskan di naskah atau dokumen kurikulum ini. Baru kemudian tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran itu apa? Bagaimana membuat tujuan pembelajaran menggunakan kata kerja operasional, taksonomi Bloom, Anderson, Krathwohl, dan lain-lain. Jelaskan di bagian ini. Baru kemudian masuk di namanya struktur teladan. Sebetulnya kalau di dokumen 1 itu kan namanya struktur mata pelajaran ya. Struktur mata pelajaran kita ganti dengan nama struktur teladan. Mengapa struktur teladan? Tadi yang dijelaskan oleh Mas Hendy dengan sumber-sumber ilmiahnya. Jadi sah kita memakai kata teladan. Salah satunya memang dari Ki Hajar Dewantara ing ngarsa sung tulodo. Nah, struktur teladannya bagaimana? Tadi dijelaskan oleh Mas Hendy begitu luar biasanya nilai-nilai yang harus diugemi, diinternalisasi oleh setiap warga sekolah. Terus untuk mencapai itu bagaimana di dunia pendidikan, di dunia teknologi pembelajaran, di dunia kurikulum kita. Nah, kolaborasi ini memang diperlukan. Maka kita mentekniskan ini untuk mempermudah kami buat kolom seperti ini memang. Core value kita apa? Tuliskan. Terus keutamaan untuk mencapai core value Allah adalah kasih ini apa saja? Budaya, kearifan lokal, keutamaan kearifan lokal yang sudah Bapak Ibu pilih apa saja? Masukkan di sini profil pelajar Pancasila yang terkait dengan nilai ini apa? Standar kompetensi lulusannya yang mau dicapai di mana? Apa? Baru kemudian perumusan kompetensi dasar dan indikator. Tentunya Bapak Ibu sekalian sangat piawai menentukan kompetensi dasar karena sesuai dengan bidang keilmuan Bapak Ibu semua di pembelajaran pendidikan gitu. Kami mengambil contoh dari Yayasan Pangudi Luhur. Core value-nya misalkan di situ adalah Allah adalah kasih. Sesuatu yang ideal ini tak mungkin digapai sepenuhnya, maka ada jalan untuk mencapai hal yang ideal ini dengan keutamaan. Santo Santa Pelindung, keutamaan sekolah, dan keutamaan budaya, serta profil pelajar Pancasila. Ini kami ulang lagi ya, 3 kolom ini. Tadinya kan sudah ada di sini, hanya core value-nya naik, keutamaan 3 kolom ini diulang lagi. Tujuannya apa? Tujuannya agar saat menentukan kompetensi dasar, kita sudah bisa melihat ini semua 3-tiganya ini. Domain afektif, kognitif, dan psikomotorik, tuliskan di sini semuanya. Indikatornya, masukkan. Indikatornya apa? Apa saja? Tuliskan semuanya. Kemudian core value yang lainnya, subsidiaritas, masukkan sama dengan yang di atas tadi. Core value berikutnya lagi, buat lagi, masukkan. Dan sampai yang terakhir, masukkan. Baru kemudian, apa yang mau diajarkan didokumenkan dalam sebuah buku. Bagian yang atas tadi bisa dikerjakan oleh tim pengembang kurikulum, bagian yang bawah di sini tim untuk mendesain atau menuliskan buku. Jika ada core value yayasan, gunakan sebagai sumber,
Dan di situ core value yayasan dibuat dalam bahasa pendidikan. Karena apa? Kemungkinan ada, mohon maaf, teman-teman kita yang agamanya berbeda dengan basic sekolah kita, sekolahan Katolik. Mungkin ada yang beragama Hindu, Buddha, Muslim. Itu harus kita akomodir untuk memahami secara mudah. Tujuannya untuk itu. Sehingga warga sekolah, kepala sekolah, guru, dan semuanya itu mempunyai satu frame yang sama terhadap core value yang dihidupi oleh sekolah. Keutamaan-keutamaan santo-santa pelindung yang dihidupi oleh sekolah. Terus budaya yang diangkat, tuliskan itu. Nah Pak, ya kan sulit. Sulit kan bukan berarti tidak bisa. Bapak Ibu sudah bisa membuat naskah akademik itu kok. Dikerjakan. Kita bukan kita gini ya. Kita itu sedang meletakkan dasar, fondasi. Kurikulum saja dievaluasi dan berubah-ubah kok. Buku ini nanti dievaluasi ada perubahan. Buku itu kan ada edisi 1, edisi 2, edisi 3, sampai edisi 10. Ini kan ada perkembangan terus-menerus. Tujuannya apa? Itu buku ini menjadi pedoman guru salah satunya. Dokumen kurikulum ada. Kemudian buku-buku yang mau dipakai untuk memahami dokumen kurikulum ini ada. Itu. Sebagai contoh, di desain buku modul POP ini, yang mau kita ajak kepada teman-teman semuanya, sekolah-sekolah semuanya adalah menciptakan sebuah budaya sekolah yang berliterasi, numerasi, dan berkarakter baik. Caranya gimana? Mulai dari core value. Dan pendekatannya dilakukan dengan pendekatan budaya. Jadi pendekatan budaya yang Bapak Ibu lakukan ini nanti akan mengarah pada terbentuknya budaya sekolah yang baik dan unggul. Mulai dari core value, caranya bagaimana? Ya buat kurikulumnya, desain instruksionalnya, evaluasi berputar. Ini semua yang menjaga siapa? Kepala sekolah. Maka terbentuklah ada 9 modul ini. Oke ya, paham ya? Apa yang mau diajarkan di situ terbentuklah buku dari Bapak Ibu semuanya. Di sekolah Bapak Ibu. Kemudian strategi implementasinya, setelah semua yang ideal itu Bapak Ibu tulis, implementasinya bagaimana? Ini juga terdapat di dalam dokumen kurikulum yang kita buat. Intrakurikuler. Jelaskan tentang intrakurikuler. Menurut ahli ini, menurut pandangan ini, intrakurikuler adalah begini, begini, begini. Intrakurikuler yang akan kami lakukan di sekolahan kami begini, 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 begini. Menurut kami intrakurikuler itu seperti ini. Boleh toh mendefinisikan sendiri? Asal bisa dipertanggungjawabkan. Boleh, silakan. Desain instruksionalnya, desain instruksional itu apa? Kemudian model-model desain instruksional apa yang cocok untuk kelas mana, yang cocok untuk sistem mana. Pak Guido sebagai fasilitator nanti ditanya saja, suruh ngajari. Dulu waktu diklat desain instruksional pernah satu yang saya tampilkan assure gitu kan. Ada Dick and Carry dan sebagainya. Nah, kurikulum Merdeka basicnya adalah project. Setiap mata pelajaran sudah ditentukan persentase projectnya. Model program Luber ini sudah benar. Kurikulum yang mau kita ciptakan juga sudah pada track yang benar. Project ini tiap-tiap kotak ini Bapak Ibu jelaskan. Di dokumen kurikulum ini, project based learning menurut ahli
Menurut project based learning ini sintaksnya bagaimana, project based learning itu apa? Di sekolahanku project based learning itu nanti akan begini karena memasukkan unsur budaya dan nilai-nilai, masukkan keutamaan Santo Santa Pelindung, maka project based learning-nya begini gitu. Project based teaching, project based living, jelaskan di situ. Critical thinking model Thayer. Kenapa model Thayer dulu selalu saya sampaikan? Karena ini adalah refleksi perjumpaan. Level tertinggi dari Thayer adalah refleksi. Mau pakai critical thinking foundation, ya modelnya juga tidak apa-apa, silakan. Tapi alasannya harus tahu kenapa. Computational thinking, karena di kurikulum Merdeka itu dimasukkan, bagaimana kita mengajar dengan computational thinking. Computational itu computational thinking bukan berarti berpikir menjadi programmer dan sebagainya, tidak. Inovasi rencana pelaksanaan pembelajaran. Jelaskan apa sih RPP itu? Kenapa harus ada RPP? Kenapa guru harus membuat RPP? RPP itu ada di Permendikbud nomor sekian tahun 2016, diganti dengan surat edaran Mendikbudristek nomor 4 tahun 2021, isinya ini, dan seterusnya. RPP masa pandemi COVID begini, sampaikan saja. Terus kemudian Bapak Ibu semuanya, HOT atau taksonomi Bloom revisi Anderson, jelaskan di sini. Bagaimana RPP itu harus mengacu pada ini nanti soal-soalnya, pembelajarannya, dan seterusnya. Yang terjadi pada POP kita, di kurikulum POP kita, tujuannya memang pada proses kognitif yang tertinggi, yaitu mencipta. Kami memang men-setting tujuan di kurikulum itu, tujuan POP ini guru sekolah bisa menciptakan sebuah kurikulum unggul berbasis budaya dan nilai-nilai spiritualitas. Kemudian dimensi pengetahuannya yang mau kita bangun bukan lagi dimensi faktual, konseptual, prosedural, tapi langsung naik ke meta kognitif, di mana kita sudah membebaskan Bapak Ibu tanpa skat, tanpa kotak, sehingga berpikirnya sudah no box. Ranah yang dicapai oleh Bapak Ibu adalah mencipta sebuah kurikulum unggul. Jelaskan di situ. Ini semua dijelaskan di naskah atau dokumen kurikulum Bapak Ibu semuanya. Strategi implementasi dengan ekstrakurikuler, jelaskan ekstrakurikuler itu apa, di sekolah ini pemahaman ekstrakurikuler bagaimana, dan seterusnya. Kokurikuler, non-kurikuler. Nah, kegiatan ekstrakurikulernya apa saja, masukkan di dalam suplemen tersendiri, buku tersendiri. Karena nanti saat ekstrakurikulernya berubah, kita tidak merubah seluruh isi dokumen kurikulumnya. Jelaskan di sini nama ekstrakurikuler, deskripsi, standar kompetensi lulusan, dan seterusnya. Semua ekstrakurikuler, Pak. Ya, di tahun itu ekstrakurikulernya apa, sebutkan semuanya. Sehingga ini menjadi dokumen khusus sendiri. Kokurikuler juga sama. Jadi tadi kalau ada doa Angelus masuk di naskah itu, pisahkan ke itu bagian dari strategi implementasi di kokurikuler. Retret guru, rekoleksi, itu di kokurikuler, dan seterusnya. Begitu ya, Bapak Ibu semuanya. Kemudian buatlah penutup yang membahagiakan, daftar pustaka, dan seterusnya. Untuk yang RPP tadi, dulu pernah kami sampaikan,
RPP contoh ini di lampiran. Contoh RPP masukkan saja di kurikulum itu. Sebagai contoh RPP-nya bisa macam-macam. Ini kami beri contoh. Itu ya. Nah, sekarang tinggal Wakasek kurikulum, kepala sekolah sanggup enggak untuk mendampingi dan bersama-sama teman guru merefleksikan setiap RPP yang dibuat. Guru harus bertanggung jawab terhadap RPP yang dia buat. Bapak Ibu semuanya, kalau di kerangka dokumen kurikulum yang tadi saya pakai itu tidak ada sistem evaluasi. Oke, karena Mas Indi tadi juga sudah memberikan sebuah hadiah Natal di komunitas ini, maka tambahkan di dokumen kurikulum Bapak Ibu semuanya sistem evaluasi. Sistem evaluasinya bukan lagi dengan angka, tapi dengan deskripsi. Ini contoh-contoh website yang bisa kita pakai sebagai contoh. Ini sulit, ya, ini sulit. Karena evaluasinya evaluasi keteladanan. Bukan bernilai angka 1 sampai 10, bukan bernilai abjad A sampai D. Tetapi bagaimana deskripsi, mendeskripsikan nilai subsidiaritas anak ini bagaimana sih, gitu. Dan seterusnya. Kemudian masukkan evaluasi kurikulumnya. Di dokumen kurikulum tersebut, tuliskan evaluasi kurikulum mempergunakan evaluasi konteks, input, proses, dan produk. Agar nanti di setiap kali periode tertentu selalu teringat bahwa bukan itu tujuan utamanya ya, tetapi ini bisa untuk mengingatkan seluruh anggota sekolahan, kita 3 tahun sekali melakukan evaluasi kurikulum loh. Ayo dilakukan. Konteksnya gimana, inputnya gimana, proses produknya bagaimana. Ini evaluasi kurikulum. Bukan rapat evaluasi. Tulis bukan rapat evaluasi. Begitu Bapak Ibu semuanya, kami memberikan hadiah terindah untuk menyongsong Natal Bapak Ibu semuanya. Yang evaluasi itu di sini kami sampaikan. Jadi nanti dikompliti saja, ditambahkan. Evaluasinya juga harus dibuat. Begitu kan, Prof? Ya. Untuk format kerangkanya kami kirimkan di kolom chat. Kerangkanya kami kirimkan di kolom chat. Biar bisa untuk teman tidur nyenyak malam ini, gitu. Saya kembalikan ke Pak Guido, silakan Pak Guido kalau ada pertanyaan, dipandu lagi, silakan. Terima kasih Pak Heri, luar biasa ya Bapak dan Ibu. Saya jadi pertanyaan itu bagaimana penutup yang membahagiakan itu gitu. Penutup yang membahagiakan itu gimana gitu. Ternyata ini hadiah juga ya, hadiah di penutup ini membuat kita teman tidur. Semoga nanti masuk ke dalam mimpi. Baik, Bapak dan Ibu Pastor Brudor, kesempatan saat ini apabila ada di antara kita mau bertanya, diberikan kesempatan apabila kita mau bertanya, mumpung narasumber kita ahlinya saat ini ada di virtual Zoom ini, maka kepada kita diberikan kesempatan untuk bertanya. Sembari kita boleh mendownload hadiah yang diberikan oleh Pak Heri di kolom chat. Akan ada beberapa yang dibagikan.
Bagaimana Bapak dan Ibu? Apakah ada yang bertanya di antara kita? Suster, pastor, diberikan kesempatan, silahkan raise hand menggunakan reaction. Ya, Ibu. Oke, Ibu Jenny mungkin untuk bertanya. Belum. Halo, halo. Ya, masuk Ibu suaranya Ibu. Oh, masuk. Ya. Ini saya dari SMP Katolik Gonzaga. Saya pakai 2, soalnya laptopnya macet. Saya pakai dari HP. Mohon Recording in progress. bertanya kepada Pak Hendy. Tadi, kalau tidak salah dengar, untuk SMP Katolik Gonzaga perlu menggali lebih dalam lagi. Nah, kami mohon pencerahannya, Pak. Bagaimana, apa-apa yang perlu kami tambah, kami dalami, dan kami mohon kiranya Bapak mau membantu kami. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu. Langsung saya jawab ya, tentang Katolik Gonzaga tadi Bu. Langsung saja ke profil pelajar Pancasila, semakin ditajamkan lagi profil pelajar Pancasila karena salah satu menjadi keutamaan ya. Memang dokumen-dokumennya ini belum banyak, tetapi bisa dicari Bu. Ya, profil pelajar Pancasila dan profil PPK itu penguatan karakter yang Pancasilais itu pasti ada, dan naskah akademik nanti silahkan ditambahkan. Lalu keutamaan-keutamaan yang 11 keutamaan tadi, ya kan Bu? Keutamaan 11 keutamaan tadi akan nantinya menjadi keutamaan-keutamaan di sekolah. Jadi nanti ada nilai inti, ada 3 itu. Lalu keutamaan-keutamaan nanti masuk kemana saja, nanti kolomnya ikut kolomnya Pak Heri, atau bagaimana pembentukannya nanti ikut. Yang jelas itu akan kita tuangkan dalam naskah akademik. Jadi kita pilahkan saja, bukan nilai-nilai sekolah, tetapi keutamaan-keutamaan sekolah. Itu salah satu yang menajamkan kita. Terus juga tari-tarian, 5 engket tadi, falsafah-falsafahnya apa, nanti akan semakin mempermudahkan kita untuk menentukan indikator. Ketika dari tari tadi kita gali lebih dalam, nanti akan kita paham betul ini maksudnya gerakan-gerakan ini apa sih, lalu maknanya apa, lalu kita tuangkan dalam indikator, itu akan semakin tajam. Nanti Prof. Wido yang sudah mempelajari terlebih dahulu tentang budaya Karo akan mendistribusikan ilmunya kepada Ibu nanti. Dan akan semakin tajam di coaching. Pengalaman-pengalaman bagaimana Santa Maria Kabanjai menggali falsafah-falsafah lokal, kearifan-kearifan lokal, dan menjadi keutamaan, dituangkan dalam KD lalu ke indikator. Prof. Guido ini sudah jalan, lalu saking bingungnya membongkar 160 indikator yang ada di sekolahnya. Karena program organisasi penggerak ini akan semakin tajam ketika kita akan bisa menggali ini lebih dalam, makna-makna yang lebih dalam, nanti indikator apa akan semakin tampak. Itu saja Ibu. Oke, dan terima kasih, falsafah-falsafah dari Sam Pratulangi tadi kita gali lebih dalam. Dan kami menekankan lagi untuk naskah akademik, hindari Wikipedia ya. Hindari Wikipedia. Dan blog-blog yang kurang jelas. Maksudnya kurang jelas yang tidak ada sumber penulisnya itu siapa, nanti penulisnya abal-abal, nanti kita masuk. Kalau penulisnya abal-abal nanti kita dikira menyebarkan hoax, kan nggak enak, nggak etis. Itu Ibu yang tadi dari Santo Gonzaga Tomohon. Ya. Kalau baik sumber air yang melimpah itu bisa dijadikan program unggulan nantinya Ibu. Iya. Ya. Iya, Pak.
Itu nanti Ah, nanti akan kita gali lebih lanjut di tahun yang kedua tentang oke. program dan kegiatan unggulan. Kan ya eman-eman kurikulumnya sudah unggul, naskah akademiknya luar biasa unggul, tetapi masuk dalam kegiatan-kegiatan rutin saja. Itu kan ya eman-eman. Pasti ada gebrakan-gebrakan baru yang dilahirkan di sekolah-sekolah dari kurikulum unggul. Entah itu dalam intra, ekstra, kokurikuler maupun non. Begitu. Ya. Itu kita sabar untuk tahun depan supaya semoga berjumpa lagi. Ya. Terima kasih Pak. Terima Ya, kasih. sama-sama Ibu. Baik. Apakah masih ada yang bertanya? Saya rasa cukup jelas tadi penjelasan Pak Hendi. Yang lain mungkin ada yang mau bertanya? Baik, sepertinya tidak ada lagi. Mungkin masih ada penguatan dari Bruder. Cukup, Bapak. Cukup? Ya, baik. Cukup. Atau masih ada dari narasumber yang lainnya juga? Ada kira-kira? Sedikit cukup Pak juga? Guido, menyambung dari yang disampaikan Mas Hendi tadi untuk sumber ya. Saya coba share screen. Kok ini ya? Salah. Kadang tuh bikin grogi ya. Saya pernah mencoba untuk menilai isi web. Itu rubrik yang saya buat seperti ini. Jadi di dalam melihat suatu web itu jangan serta-merta diambil dan itu sah begitu, tidak. Karena di situ harus dinilai apakah web tersebut layak untuk dipercaya begitu. Jadi contoh ini web ini bisa dipakai sebagai rujukan gitu. Ini web apa ya? Untuk penulis website, kemudian yang ini untuk web terbitan institusi, jenis institusinya juga harus dilihat. Kalau itu institusi bisnis berbicara tentang pendidikan ya hindari. Institusinya institusi pendidikan. Tapi dilihat isinya dan ya beginilah cara menilai suatu web. Gitu ya. Penilaian checklistnya, adanya kriteria dengan angka, nah bisa dilihat web itu baik atau tidak. Sangat baik, baik, kurang baik, tidak baik. Begitu. Jadi jangan serta-merta kalau itu lebih aman pakai jurnal ilmiah, artikel ilmiah. Begitu, Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Terima kasih Pak Heri. Baik, saya rasa sudah tidak ada lagi mungkin masukan yang lain. Maka saya menutup dengan pantun cabai rawit merah panas dan pedas dimasak dengan ikan cakalang yang khas. Mari tingkatkan solidaritas dan subsidiaritas dalam menggoncang sekolah demi mewujudkan karitas. Sangat, Mas. Buah yang segar, buah manis, buah semangka. Untuk dirujak dengan buah mangga muda. Hari ini narasumber telah memberikan pelita untuk membantu kita berjalan bekerja demi anak bangsa. Itu mungkin Bapak dan Ibu, Romo, Suster, pantun yang menguatkan kita di penutup ini. Saya rasa cukup untuk diskusi kita pada sore hari ini. Semoga ke depan kita makin semangat dan berkobar-kobar untuk menyelesaikan naskah akademik dan juga dokumen kurikulum kita. Pasti kita semua akan tetap bersemangat. Kemudian saya menyampaikan juga apabila ada perkataan saya yang kurang, ada yang tidak berkenan, saya mohon maaf dan tetap semangat dan saya akan kembalikan kepada Pak Dani sebagai MC. Terima kasih untuk kita seluruhnya, Tuhan memberkati kita. Amin. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Terima kasih Pak Guido, Prof. Guido. Luar biasa, terima kasih atas pendampingannya, panduannya selama fokus group discussion kita sore hari ini. Dan, oh maaf, ini waktu Indonesia Barat, tapi peserta kita mayoritas Indonesia Tengah. Ini lonceng gereja berbunyi, waktunya Angelus untuk Indonesia Barat, maksudnya begitu. Gak apa-apa, kita tetap Angelus ya, Bruder Ibu Bapak. Mari kita berdoa Angelus.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, puji dan syukur kami haturkan kepadamu atas lancarnya dan terselenggaranya kegiatan fokus grup discussion kami pada sore hingga malam hari ini. Sebentar lagi kami akan meninggalkan ruang Zoom meeting ini. Berkatilah kami semua agar apa yang akan kami lakukan seturut kehendak-Mu. Berkatilah pula para narasumber kami yang selalu siap dan bekerja keras setiap hari untuk mendampingi kami. Berkatilah para fasilitator agar selalu Engkau dampingi, Kau anugerahi rahmat kesehatan. Berkatilah pula para panitia dan juga terlebih peserta dalam kegiatan fokus group discussion maupun coaching klinik yang akan menumpahkan tenaga dan pikirannya dalam menyusun naskah akademik maupun naskah kurikulum. Dan berkatilah kami semua dalam kegiatan kami setelah meninggalkan ruang Zoom meeting ini. Ini semua kami haturkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Santo Santa pelindung kami, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Ibu Bapak. Sampai jumpa lagi dalam coaching klinik nanti. Terima kasih, selamat Luar istirahat. biasa. Terima kasih. Terima kasih semua. Yes. Selamat malam Mas Nur. Luar biasa. Malam. Dari John Paul. Kota Manado yang ku cintai, kita nyanda mau lupa. Dari kita kecil sampai kita sebesar, jaga pigi di kobong. Aman ya Pak Guido saya, Pak Indra. Budak-budak ada di sekali. Pak Indra. Indra luar biasa Pak. Air kelapa muda Mantap. sedap sekali. Gimana Mas Nur? PR-nya? Mau banget. Prof Guido. Wes. Ini tunggu live di on YouTube-nya dimatikan dulu, kita bisa diskusi sebentar Pak. Siap, sebentar. Sama Bu Lili Bu sekalian. Lili juga. Oh ya, Bu Lili masuk monitor. Saya matiin dulu YouTube dan juga recordingnya sebentar.